ada bidat yang nggak ngakuin Yesus Tuhan. Bahkan lo tau ada bidat yang dia nggak ngakuin kemanusiaan Yesus. Saking dia percaya bahwa Yesus Tuhan banget, yang ilahi, kemanusiaannya tuh nggak dianggap. Introspeksi gitu. Kamu makanya jangan banyak terlalu bercengeng kamu tuh terlalu cengeng. Udah, Rion? Belum. Selama lo masih bidat belum. Ya udah. Itu ya, jadi Allah menjadi manusia itu udah pasti ya kan? Udah Allah pasti. menjadi manusia itu siapa tuh maksudnya? Ya, Yahweh menjadi Yahweh penyelamat Yahweh. namanya juga. Ya berarti firman kan? Enggak, Firman atau Bapa? Firman atau Bapa? Firman atau Bapa yang jadi manusia? Firman atau Bapa yang Firman itu itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Kamu salah. Pertanyaan saya, bro. Pertanyaan gue gini. Yang jadi manusia anak atau bapak? Saya tanya sama kamu. Kenal teks dan kamu menyingkapkan itu dalam bentuk bidat gini. Yang jadi manusia itu bapak atau anak? Pertanyaan saya. Itu Allah sendiri yang turun. Bukan, yang saya tanya, yang jadi manusia itu bapak atau anak? Udah. Adalah gelar firman. Oke. Kalian juga harus cek juga ya, maksud saya pernyataan saya itu gitu. Apa dia? Jelaskan. Siapa yang jadi manusia itu bapak atau anak? Itu untuk menjelaskan hakikat sebagai Allah bukan gitu. Pertanyaan gue bukan gitu. Yang menjadi manusia itu bapak atau anak? Pertanyaan gue. Anak itu adalah manusia. Bukan itu pertanyaannya. Saya nggak nanya anak itu apa. Nah itu jawaban kamu nyambung. Tapi yang saya tanya, yang menjadi manusia itu anak atau bapak? Yang menjadi what? Menjadi manusia. Yang saksegen itu. Itu Allah menjadi manusia. Ya. Yang bapak atau anak? Ya kamu sebut bapak juga nggak apa-apa. Bapak menjadi manusia itu nggak apa-apa. Bukan anak. Anak itu Rion karena dia harus wujud daging. Nah ini dapat dari mana nih? Pemahaman kayak gini nih. Ini dalam tanda kutip nggak alkitabiah ini. Ibrani 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 3 ayat 16. Nah, coba kamu ngomong dasarmu apa tuh? 14 aja juga udah jelas gitu. Sang firman di situ ya, logos. Firman itu sang firman harus itu bapak atau anak? Allah. Bapak atau anak? Bapak atau anak? Allah. Bapak atau anak? Ya kamu sebut bapak nggak apa-apa, it's okay. Enggak itu anak. Kamu baca Ibrani 1 ayat 2. Baca Ibrani 1 ayat 2. Baca Ibrani 1 ayat 2. Baca. Oke. Jadi Ibrani 1 ayat 2 coba baca dulu. Itu jelas anak disebut. Baca. Maka pada zaman akhir ini, sini Bapak nih, telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Yang telah ia tetapkan, yang telah Bapa tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh anaklah Allah menjadikan alam semesta ini. Oleh firman. Ibrani 1 ayat 2. Kamu aja oleh anak. Jangan ngomong original text. Kamu pakai bahasa Indonesia dari tadi nggak masalah kok. Kenapa jadi original text? Ya karena itu salah gitu loh. Salah apa? Kalian menganggap itu sebagai itu gitu, oknum yang berbeda dari Allah. Kok oknum? Ini gue pakai apa nih? Gue pakai ayat ini. Gue pakai ayat nih sekarang. Begitu nanti dijelaskan arti protons itu sebetulnya bukan bersama-sama itu. Enggak, saya gue nggak nanya tentang proton teon itu gue nggak nanya. Gue tentang proton teon itu gue nggak nanya. Ini. Gak usah ngoceh. Kamu jangan sok-sokan baru belajar proton teon minggu lalu tiba-tiba sekarang itu mulu nih ngomongin. Kan ketahuan kelihatan norak. Itu pengetahuanmu tuh udah jongkok, salah suka sana sini. Kasel. Yohanes 1 ayat 14 aja dulu. Itu tuh kamu bedain dulu. Kamu bacain aja dulu. Coba. Firman menjadi manusia. Sang Firman itu siapa? Sang nama itu baca aja dulu. Baca aja dulu, baca sampai beres. Yohanes 1 ayat 14.
Ya, itu firman menjadi manusia itu kan. Dulu, baca dulu sampai bawah. Bacakan, Satu. kan yang bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa Ya, nggak penuh kasih. Iya, nggak Boom. apa-apa. Itu berarti Bapa dan Bapa gitu. Kemuliaan dari Bapa diberikan kepada Bapa. Yohanes dipengaruhi filsafat Neoplatonis. Anjir dari ke Platonis. Itu ayat Yohanes 1:14. Kalau figuratif kalian tidak Kamu lah tuh. Itu lihat baca Yohanes 1:14. Baca dulu. Ini belum ada ngomong-ngomong ke Plati. Nggak ada. Pelan-pelan aja, Kak. dan pengaruh filsafat ya Helenisme terhadap penulis-penulis kitab itu. Lah. Allah dia mau menjadi manusia. Ya. Coba lu Rachel, coba lu stay di situ ya, terus Yohanes 1:14. Pojokin terus di situ. Coba. Itu aja terus. Sampai mimisan dulu. Tahu yang mimisan tahu. Oh, mimisan kau. Nggak ada itu. Coba bilang dulu. Nggak sampai ke Sel, bedain dulu ini firman ini. Bye. Oke. Loh, yang pelajari itu filsafat itu bagaimana Helenisme. Jangan filsafat lagi lu. Kita nggak bicara filsafat, Kasel. Kan aku tadi udah bilang. Kita dulu kita mau kemana? Kita mau kemana ini? Antara 3 dari kalian Trinitas atau Tritunggal Udah, kalian. itu dulu baca. Itu dulu tadi yang tadi aja dulu. Maksaan alias enforce. Nggak maksa. Satu ayat aja dulu kita pahami. Satu ayat dulu kita pahami. Itu coba kamu artiin dulu. Kamu gantiin dulu. Salah Bapa dengan Bapa ini kan sama kan? Kamu bilang kan Yesus adalah Bapa. Terus jelasin dulu. Firman itu telah menjadi manusia. Bapa itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa sebagai Bapa yang tunggal Bapa. Gitu. Coba. Itu gimana sih? Ini kan Yesus sama dengan Bapa. Memakai logika sekali di situ. Iya, ini justru logika. Ini logika banget ini, Kak. Coba. Dia tidak menerima Bapak itu gelar gitu. Susah kamu itu. Gitu. Bapak itu gelar. Bukan. Iya, kami bukan nggak nerima. Sekarang gini, Kak. Di ayat ini, Bapa itu telah menjadi manusia. Gelar ya, gelar kan. Kata kakak tadi kan firman itu gelar. Bapa gelar, anak gelar. Ya kan? Gitu kan? Betul. Coba artiin dulu ini ayat 14. Kak Selma baca deh. Kakak dulu yang baca. Coba ganti semuanya jadi gelar-gelar itu. Enggak. Tahu aja bahwa figur itu untuk menjelaskan pada orang-orang ya saat itu ya mengenal sebutan Bapa itu selalu pada Yahweh gitu. Dan Alexa, kamu itu dijernihkan otakmu itu supaya nggak tersesat, Alexa. Jangan ngeyel. Ajaran dari mana itu? Miau. Enggak, itu aja tadi. Firman itu telah menjadi manusia, itu kan jelas itu kan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada. Kemuliaan kok? Mana bukan gelar kah? Ini gelar tuh kemuliaan nih. Dirinya itu sebetulnya. Karena dia dari perspektif roh. Ya dia menegaskan bahwa ini sudah menjadi manusia gitu loh. Tahu, tapi yang menjadi manusia itu kan pertanyaan kan tadi Bapak atau anak. Itu narasi aja, itu diksi kamu aja. Kamu bilang Bapak kan? Nggak apa-apa. Kalimat Bapak itu untuk itu aja sebagai figuratif itu. Gitu. Baik. Jadi Bapak itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, bahasa filsafat ini kan kalian nggak paham ya? Loh, ini dia filsafat. Loh, katanya bukan filsafat. Ini kan filsafat. Itu filsafat itu. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah Allah gitu. Kalau dia tidak ini contohnya orang bebal ya gini, ini udah capek-capek nggak usah jelasin sudah. Ya nggak apa-apa. Memang ini tugas kita ini.
memang dia tuh harus balik, jangan kelamaan dia di situ. Oke. Dan oke, gitu aja ya teman-teman ya. Oke. Jangan dulu bro, sama. Ya. Oke. Gue tetap mengasihi lo sebagai manusia, tapi kalau di sini gue nggak bisa. Ini lo jelaskan dulu nih. Gue juga mengasihi lo, makanya gue ngasih tahu. Ya, sebagai manusia, tapi lo kalau ajaran lo gak gue kasihi ini nih. Kenapa lo sebut ini Bapa? Kenapa disebut diberi anak tunggal Bapa ini? Gimana, coba jelasin dulu. Karunia tuh bahaya bro, itu aja. Jangan sampai seperti bapak gereja yang bunuhin orang. Ya sampai. Baca sejarah kan baik-baik. Jelas kamu. Kamu malah larinya ke sana. Ya, Lo malah kabur. Lo gimana itu? Ntar gue panggil lagi. Mana nih panggil siapa nih? Dia ngomong kayak gitu, Tritunggal itu ajaran pagan. Coba bayangin. Itu satu mau ngomong berapologet kayak begitu. Ya benar. Terus lu mau pisahin. Iya. Itu nanti kalau kena pertanyaan yang gini nih, bro. Kena pertanyaan kalau yang jadi manusia itu Allah, nanti kena pertanyaan waktu disalib berarti Allah mati. Nah, bingung mereka. Iya. Itu kan gara-gara kesesat itu. Tapi nggak mau. Dibilang sesat nggak mau. Jangan gitu dong deh, bidat-bidatin. Lo memang bidat. Ya emang bidat gimana itu. sih? Memang harus dibersihin itu otaknya. Mereka bukan bidat, Alkitab lo ini filsafat. Mereka nggak bidat, Alkitab lo ini filsafat. Lu yang salah. Iya. Tepatnya bidat filsafat sih. Bidat filsafat itu orang. Sebenarnya juga nggak masalah juga berfilsafat, nggak bermasalah juga sih sebenarnya. Cuman kan permasalahan kalau dia terlalu over simplicity berpikir kalau filsafat itu bidat ya hancur. Iya, betul. Terjebak masalah, lebih tepat. Terjebak di pemikiran filsafatnya yang dia pelajari sebenarnya. Padahal sebenarnya Yohanes itu dulu itu lagi menentang ajaran para filsuf Yunani. Betul. Ada desakan dari presbiter kan untuk menulis kesaksian dia selama dia masih hidup dengan tentang Sang Firman ini. Makanya Yohanes menulisnya itu beda dengan yang lain. Kitab Injil yang lain itu kan ada latar belakangnya. Iya. Itu kayak gitu nggak ditulis. Yang penting Alkitab sulit. Kamu nggak ngerti sejarah, Dek. Kamu nggak ngerti sejarah. Ini dia nih. Mereka anti sejarah sih. Nggak ini nih. belajar sejarah yang benar. Saya uji ya. Ini yang bilang Bapak nih. Bapak berubah wujud nih. Ini nih, Totsuka nih. Bapak Ini bukan bidat nih. Ini bukan bidat nih. Kalau nggak paham, sini saya Bener terangkan. dia. Kristen banget ini. Ya, Dia jadi lebih paham daripada Rasul. Iya, jadi kalau nggak punya otak diam dulu. Ya, Supaya silakan. jangan sinkretisme kan gitu. Pakai pemikiran Helenistik untuk membahas kitab suci. Gini, ketika Yohanes mengatakan Sang Firman, ya, coba kamu lihat di Yohanes 1 ayat 1. Kai, Hologos, and Proskonteon. Di situ tidak berbicara dua oknum, melainkan dia berbicara dua istilah yang sebenarnya sama. Kalau kamu periksa kata pros itu di Ibrani 1 ayat 8, Ibrani 1 ayat 8 itu berbicara pros itu sebagai kepada, diterjemahkan sebagai kepada, atau diterjemahkan juga bisa sebagai tentang. Nah, kalau you literalkan ayat itu, maka bunyinya seperti ini. Kai hologos and prosoteon. Dan firman itu tentang Allah. Gitu. Maka di klausa ketiga, Yohanes menutupnya. Kai theos and hologos. Dan Allah itulah sang firman.
Allah lah Kai firman Theos itu. and Hologos. Kai Theos, coba kamu lihat literalkan. Kai Theos dan Allah. Theos itu Allah, nggak ada definite artikel lagi di situ. Kai Theos and Hologos. Dan Allah adalah Sang Firman. Kalau LAI membalikkan itu menjadi dan Firman itu adalah Allah. Beda dengan diksinya Arius. Arius memakai diksi Nggak usah dulu bro, nggak usah dulu ke Arius. Santai aja, di sini aja dulu. Oh iya. Kita di Alkitab aja dulu gitu. Kita di Alkitab aja dulu. Dan sekarang bahwa apa yang dibilang Arius itu sama dengan kalian. Enggak masalah. Kok Arius sama dengan kalian? Kok wong dia sama, dibidatkan sama. kok. Wong mereka dia dibidatkan kok. Betul. Sekalipun kalian kok, bilang kalau betul jadi sama. Tapi narasi bro, hari per hari fokus ini dulu. sama. Fokus dulu. Narasi per hari ini sama. Per hari ini siapa? Loh, kalian kan bilang kalian itu siapa? Itu memiliki keilahian. Betul nggak? Jelas. Nah, itu diksinya Arius tuh. Nggak paham kan? Nah, begini. makanya saya terangkan nih. Kata memiliki gini. Memang kamu pikir Arius tidak menganggap Yesus itu ilah? Iya, jadi dengar dulu dong, ilah yang diciptakan. Jadi dengar dulu. Iya. Diksi yang kamu nggak masalah itu tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Sama seperti para malaikat juga memiliki keilahian. Jadi kamu dengarkan dulu tuh. Enggak bro, permasalahan kita itu tuh bukan masalah di istilah. Punya kayak keilahian tuh. Oh iya. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Sekarang saya mau tanya dulu sama kamu. Yang menjadi manusia itu bapak atau anak? Oh, yang menjadi manusia itu Allah. Bapak dan anak itu gelarnya saja. Nah, tadi itu sekarang ditanya. Kalau memang itu gelarnya saja, Firman itu gelar bukan? Oh jelas, Sang Firman. Istilah itu nggak pernah dikenal di dalam Yudaisme. Coba Resel, istilah itu dengar dulu. Ya, saya terangkan dulu supaya ini jelas. Injil itu ketika diberitakan tentu nggak dengan bahasa Yunani, ya, dengan bahasa. Iya, dengar dulu. Loh, pemberitaan Injil itu pertama, ya, di Yerusalem. Dengar dulu, karena tujuannya ingin keluar ke seluruh bangsa, maka dia harus pakai bahasa Yunani. Nah, asas manfaatnya apa? Tentu untuk orang-orang di luar Yahudi itu paham. Karena dia sudah pakai bahasa internasionalnya kan. Yesus juga mengabarkan Injil di Galilea dengan bahasa Yunani kok. Aduh, dari bahasa Aramaik, bukan nggak ada. Ya aduh. Gini, saya terangkan supaya dapat alur berpikirnya begini, bro. Ketika Injil itu diberitakan ke bangsa-bangsa, tentu dia menggunakan bahasa Yunani. Nah, istilah logos itu memang terkenal di dunia saat itu, dunia filosofi saat itu, dunia filsafat saat itu. Karena memang di zaman itu orang-orang yang disebut cendekiawan atau orang-orang yang punya hikmat itu harus bisa berfilsafat. Nah, dalam dunia filsafat itu istilah logos itu sangat keren. Aduh, ya, kalau lu kelamaan, bro. Enggak, lu kelamaan. Ini, lu kelamaan waktu itu Yesus mengabarkan Injil emangnya hanya untuk orang Israel. Enggak, lu kelamaan. Ini istilah enggak, lu kelamaan. Tadi lu kan ketawa gara-gara Yesus memang bahasa Yunani. 1 menit aja. Enggak mau. 1 menit aja, 1 menit. Enggak mungkin. Saya lu janji 1 menit ya. Oke, 1 menit setelah itu saya diam. Logos ini kan dipopulerkan dulu oleh si Philo. Nah, tetapi karena dia mempopulerkan itu memakai jubah Judaism dan ajaran yang disampaikan juga Judaism, maka Yohanes terpanggil untuk meluruskan paham itu. Orang memahami seolah-olah Yudaisme itu mengajarkan ada Tuhan yang lain. Nah, banyak Elohim itu. Karena apa? Malaikat itu tidak pernah berfirman. Yang berfirman itu hanya Theos atau Allah. Maka di situ dikatakan Kai Theos and Hologos. Artinya yang berfirman itu dari dulu sampai selama-lamanya hanya Allah. Malaikat tidak bisa berfirman.
Itu maksudnya. Nah itu dari saya dulu. Kamu lanjut dulu. Seperti yang berkali-kali gue ngomong sama lo, permasalahan kita nih antara lo dengan golongan lo dengan kami kekristenan ini nih, permasalahan itu cuma masalah hubungan antara bapak dan anak. Itu permasalahannya. Nah sekarang pertanyaannya, yang menjadi anak itu yang menjadi manusia itu bapak atau anak? Bapak atau anak yang disebutnya. Yang datang ke dunia ini bapak atau anak? Nah itu deh. Yang datang ke dunia ini Totsuka. Ke-mute itu. Lanjut dulu, saya masih belanja nih, bro. Lanjut dulu. Gue sebentar itu, gue nanya langsung. Yang menjadi manusia apa? Yang menjadi manusia itu bapak atau anak? Yang mendatang ke dunia firman itu bapak. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, tadi saya udah jelaskan. Allah itu jadi satu, tetapi jadi bukan bapak ya? Coba buka. Jadi bukan. Nggak ada anak jadi manusia. Allah perannya banyak yuk. Begini. Ketika dia menggunakan bahasa pengajaran sang bapak, sang anak kan di situ kalau ditelusuri bahasa Yunani-nya itu semua pakai definite artikel ho. Tuhan, enggak, pertanyaanku simpel aja. Yang jadi itu yang ke dunia itu bapak atau anak, Pak? Loh, Allah itu sendiri, Allah itu satu. Bapak atau anak? Enggak ada. Simpel aja jawabnya. Ya, bapak itu kan Allah. Loh, kenapa disebut mengaruniakan anak yang tunggal? Nah, coba kamu, ini sekarang kamu tanya kan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul. Itu penyataannya dalam daging. Pernyataan karena dalam Allah, daging. Iya, karena Allah itu nggak bisa kelihatan, makanya yang menjadi perantara itu adalah jasmania itu yang kelihatan. Jasmania yang kelihatan, dia yang terdiam dalam jasmania itu disebut anak. Oke. Jadi di zaman Musa, kalau di zaman Musa, Allah berbicara dengan itu dengan melalui apa? Allah kalau tidak berdiam dalam daging, dia tidak disebut anak. Karena anak itu sifatnya dilahirkan kan. Daging jasmania yang salah. Kamu salah totally wrong. Kamu salah banget. Kamu yang salah. Nggak mungkin gini, salah. Gini, saya terangkan. Gini, saya terangkan. Oh, kamu yang bukan Kristen ini. Ibrani 1 ayat 2. Gini, sekarang saya nanya. Nggak mungkin. Yesus itu ciptaan atau bukan? Nggak, fokus dulu sini. Fokus dulu situ. Yesus yang itu jadi itu nggak mau. Nggak akan saya jawab. Rohnya ciptaan bukan? Ciptaan kan menurut kamu? Tidak, saya akan jawab. Itu dulu tadi. Ya udah. Jangan lari dari konsep. Ya, iya. Loh, bapak atau jangan anak? lari. Sekarang saya nanya. Enggak. Yang menjadi manusia itu Allah atau bukan? Kan itu. Iya, anak tuh Allah juga. Allah kan firman. Anak itu kan firman. Berarti ada dua. Loh, enggak, firman itu adalah Allah kok. Hakikatnya. Iya, Allah yang mana? Ada dua. Kok kamu ngelakuin itu di dua? Firman itu Allah yang mana, bro? Kok firman itu Allah yang mana? Firman itu pernyataan anak. Pernyataan bedakan dia yang dengan tidak kelihatan itu. Enggak, kamu kan bedakan dia dengan Bapa. Berarti kan ada. Ya udah, berarti firman itu Allah yang bukan Bapa kan? Firman itu bukan Bapa. Berarti ada Allah yang lain selain Bapa kan? Betul enggak? Enggak kayak gitu, Pak. Ada Allah yang ada Allah yang lain selain Bapa enggak? Atau hanya Bapa saja? Atau hanya Bapa adalah satu kesatuan. Iya, Bapa dengan firman-Nya dan Roh-Nya itulah Allah yang Esa. Bapa dengan firman dan Roh-Nya itulah adalah Allah yang Esa itu. Oke, sekarang makanya saya nanya nih. Kamu bilang Bapa, Firman, dan Roh itu adalah Allah yang Esa. Ya, Bapa, Firman, dan Roh-Nya. Apa yang Esa di situ? Dirinya atau esensinya? Dirinya. Jadi hanya satu diri Allah. Betul. Iya, satu diri Allah.
Ya, kalau begitu sekarang saya nanya. Kalau gitu Yesus itu banyak nanya lu. Tadi pertanyaan gitu Yesus itu, kalau gitu Yesus itu diri Allah yang mana? Firman-nya. Yang satu. Loh, firman-nya. Iya, kalau gitu Yesus itu satu diri dengan Bapa enggak? Atau beda diri? Satu hakikat. Satu kesatuan. Enggak, tadi kan kamu bilang satu diri. Gini, tadi kamu bilang satu diri Allah. Yesus itu adalah Allah. Hakikatnya Allah. Ya, iya betul. Sekarang Yesus itu diri Allah yang berbeda atau sama? Dengan Bapa. Yesus itu firman yang menjadi manusia, namanya Yesus. Loh, betul. Memang bukan firman itu bernama Yesus, bukan. Kemanusiaan Yesus itulah firman yang menjadi manusia itu, kemanusiaannya bernama Yesus, bukan firman namanya Yesus. Enggak. Nah, Allah itu namanya siapa? Coba kamu jelaskan. Nah, nama Allah itu sebenarnya nggak ada. Loh, ini salah. ini sudah menentang Alkitab ya. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Konsep Allah itu nggak ada nama. Itu dasarnya dari mana? Dasarnya manusia itu tidak pantas memberikan Tuhan itu nama. Tetapi Tuhan itu yang layak menyatakan namanya. Manusia nggak pantas memberikan namanya, betul. Tetapi ketika Tuhan menyatakan namanya, namaku adalah Adonai, ya, di perjanjian lama Yod-Heh-Vav-He, dan perjanjian baru adalah Yod-Heh-Vav-He. Segala ciptaan itu ada. Belum ada. Segala ciptaan ini belum ada nih. Malaikat belum ada, bumi belum ada, hanya dia satu-satunya. Nama buat dia buat apa? Untuk apa nama buat dia? Nama itu menunjukkan identitasnya. Buat siapa? Identitas dia buat siapa? Dirinya. Buat siapa? Nama itu menunjukkan kemuliaan. Kamu nggak tahu? Kan belum ada siapa. Kan belum ada ciptaan, belum ada siapa. Memperkenalkan kepada siapa. Nah, berarti oke, saya jawab ya. Mau nggak? Kalau kamu kalau belum ada, gue bilang gini, sebelum PL ada, sebelum malaikat ada, sebelum bumi ada, sebelum bumi ada, hanya dia yang ada, hanya dia yang. Kamu mau pakai logika aja kan, nggak usah pakai PL kan? Kamu mau suruh saya jawab pakai logika kan? Iya pakai logika. Kalau logika saya belum ada sekarang. Gini, PL itu kan menyatakan apa yang kamu mau tanyakan. Jadi dengar dulu saya jawab. Saya nggak nanyain itu, saya nggak nanyain PL Pak. Gini Pak, Yod-Heh-Vav-He, nama itu menyatakan dirinya. Jadi ketika nama itu disebut, itu menyatakan dirinya. Kalau nama itu nggak ada, artinya dia pun nggak ada. Iya, karena manusia ada, dia menyatakan diri dengan bahasa yang dimengerti manusia. Nah sekarang manusia nggak ada. Sekarang manusia nggak ada, bro. Manusia ini nggak ada. Dengar dulu, Totsuka, dengar dulu. Manusia belum ada, bumi belum ada, malaikat belum ada, segala ciptaan belum ada, hanya dia. Nah, nama buat dia buat apa? Kamu tahu nggak arti nama itu? Coba jelaskan. Kemuliaan. Nah, sekarang saya terangkan. Saya terangkan ya. Oke, saya terangkan. Jangan keluar dari konteks. Gini, Anda nggak paham Ibrani, jadi saya jelaskan. Ya. Enggak. Ibrani juga belum ada. Enggak, kamu nggak paham. Gini, saudara nggak paham. Gini, saudara nggak paham, jadi biarkan saya terangkan aja. Ibrani juga belum ada, bro. Enggak. Pertanyaannya simpel. Pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel. Jawabannya simpel, tapi orang yang otaknya simpel memang nggak akan mengerti. Buat apa nama kalau Allah itu pada dasarnya itu pada waktu sebelum dunia itu dibentuk, sebelum alam semesta ini ada, Allah kan sendiri, satu-satunya dia. Pertanyaannya Aderion kan simpel kan? Nama buat Allah itu apa? Simpel kan? Okay. Ya kamu jawab simpel. Jadi nama itu gini. Oke, sekarang saya tanya Anda. Gak usah lari kemana. Cukup jauh. Sekarang saya uji logikamu. Gini, sekarang saya uji logikamu. Jangan terlalu ngotot gitu ya. Nama siapa? Nama Yod-Heh-Vav-He itu diciptakan nggak? Ketika dia bilang akulah. Ya enggak. Aku adalah. Dia bilang aku adalah Yehova. Contoh, aku adalah Yehova. Yehova itu diciptakan nggak? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Nggak ada. Aku adalah Yehova nggak ada. Oh, siapa bilang?
Kamu kalau telusuri Ibraninya itu jelas ketika dia bilang ketika dia bilang aser gini itu artinya gini aser itu sebelum dia ketika Musa nanya kan, siapakah namamu? Di situ dia tanya Shem, siapakah namamu? Di situ dia jawab aser Tetapi di ayat 16-nya itu dia tegaskan, Musa tulis bahwa di situ dia menggunakan, di situ Musa nulis lengkap Yod-Heh-Vav-He. Artinya apa? Di situ dikatakan, dan itu diperjelas lagi di dalam Ulangan Keluaran 20 ya, yang di perintah Tuhan itu, bahwa kamu cukup tahu namaku gitu, tapi you nggak usah sebut-sebut. Makanya Musa itu ketika datang kepada Israel, dia hanya menyatakan, akulah aku yang mengutus aku. Tetapi tentang namanya, itu Musa nggak akan sebut. Jadi Musa pun ketika datang ke Israel, dia tidak berani menyebutkan nama Tuhan itu. Dia hanya mengatakan, aku adalah aku. Nah, itu kan udah ada Musa tuh. Itu kan udah ada Musa. Orang-orang Israel udah ada. Nah pertanyaannya, sebelum segalanya ada nih, segalanya itu belum ada nih. Manusia belum ada, malaikat belum ada, semuanya ciptaan itu belum ada. Nama buat apa untuk Tuhan? Loh, nama itu kan untuk dirinya. Loh, untuk diri untuk apa? Untuk apa? Nama, gini, bro, untuk nama identitas. Nama buat salah menggili orang. Gini, bro. Nama itu kemuliaan. Contoh begini, bro, kalau belum ada, gini, logikanya begini. Bro, kalau belum ada, buat apa nama Aderion itu diberikan? Oh, kalau gue sebelum sebelum lahir udah ditentuin nama gue sama orang tua. Iya, tentu nama gue dengan Tuhan beda. Karena tidak ada yang serupa dengan dia. Begini bro. Bro, maksudnya tadi apa? Sebentar. Atau juga tadi katakan apa? Nama Yesus itu siapa yang berikan? Iya. Bukan. Siapa yang berikan dia nama Yesus? Bukan. Tadi saya dengar Anda katakan, tadi sempat Anda sampaikan Yesus itu adalah nama yang bukan dari Tuhan. Dari gitu, sorga. Kita itu kan nama dari Tuhan kan? Gini, kita lagi bahas nama itu dari sejak kekekalan ada nggak Pak? Jadi gini, saya jelaskan dulu. Rion ya. Sebelum lahir, namanya sudah ditentukan kan katanya ya. Orang tuamu pernah berpikir namamu Aderion? Tidak. Karena apa? Anda memiliki awal. Tuhan tidak memiliki awal. Maka namanya pun itu sudah ada sejak kekal. Beda, manusia itu pada mulanya belum ada nama. Karena eksistensi manusia itu diadakan. Eksistensi Tuhan itu tidak diadakan. Maka dia dan segenap kemuliaannya itu telah ada. Bukan diciptakan. Gitu. Itu logiknya begitu. Kalau logika gini bro ya. Adam itu dulu mengenal Tuhan itu dengan nama apalah? Oh iya ada kan. Di Kejadian 2 itu. Iya apa? Loh, kejadian itu kan tulisannya semua Ibrani itu. Itu kan bahasa Ibrani, semua ditulis. Sekarang bahasanya Adam itu bahasa apa lah? Enggak, bahasanya Adam bahasa apa lah itu? Saya mau tahu. Edenic language itu Adam itu pun itu ditelusuri dari bahasa yang sama dengan Ibrani. Makanya Ibrani. Nama Adam sementara Ibrani Eber aja belum lahir, kok bisa udah ada Ibraninya? Wah, itu kan nenek moyang, makanya nenek moyang bagaimana? Menurunkan keturunan. Ibrani itu berasal dari mana coba? Ibrani itu berasal dari mana kata Ibrani? Berasal dari mana? Eber. Nah, sekarang Adam satu zaman Adam Eber udah ada belum? Loh, bahasa itu pada mulanya satu, Bos. Iya, jadi bahasa apa? Yang mempertahankan bahasa Edenik itu adalah keturunan Eber dan keturunannya. Jadi ketika bahasa itu terpecah, jadi Adam menggunakan bahasanya Eber. Eber itu melanjutkan bahasa yang telah digunakan oleh nenek moyang mereka. Ibrani itu datang dari Eber. Bagaimana dia melanjutkan? Justru dari Eber inilah Ibrani ada. Kok melanjutkan? Nah, kamu tahu nggak bahasa Ibrani itu dari mana coba? Ya, asalnya dari mana? Dari Eber. Dari Eber. Bukan. Dari turunan Nuh, Sem ke bawah. Sem ke bawah itu ada nama Eber. Gini. Nama Ibrani, nama Ibrani itu memang dari Eber ya. Tetapi ketika mereka berbahasa, berucap, bahasa mereka itu sama dengan bahasa apa?
Kan nggak mungkin tiba-tiba ada Ibrani nongol di dunia ini kan? Ya dari Ebed. Pasti ada prototipenya, ada bahasa awalnya sebelum terpecah menjadi berbagai-bagai bahasa di Menara Babel itu. Ketika Tuhan, maaf ganggu ya. Ini kita balik lagi deh ke topik kita yang tadi. Ini udah kejauhan. Yang Yohanes 1 tadi. Ini balik dulu, balik dulu aja. Jadi yang begini, Adam itu gini dong. Adam itu kalau orang Ibrani dia, orang Adam Ibrani itu dia. artinya memang Adam orang Ibrani, Mel. Adam itu kan artinya turunan Eber. Dia turunan dari Eber. Adama, tanah. Kalau Adam itu Ibrani diganti dengan nama lain, kira-kira Anda bisa artikan nggak Adam itu artinya apa? Coba Anda gantikan ke Yunani. Kan tentang kisah Adam itu kan ditulis dengan bahasa Ibrani oleh Musa, bro. Gini bro. Dalam Arab jadi semuanya berbahasa Ibrani itu. Tapi apakah Adam orang Ibrani? Ya jelas bukan orang Ibrani mahir. Gini. Saya paham itu logikanya lu nggak runtun, makanya kacau jadinya. Jadi begini ya. Adam itu kalau kamu membahasnya dalam bahasa Indonesia tidak dapat mendefinisikan arti dari nama itu. Bahasa Arab pun demikian, bisa mendefinisikan arti dari nama itu. Tetapi bahasa Ibrani dapat mendefinisikan. Nah, bahasa pertama itu kan kita mau tahu nih itu bahasa apa. Entah itu istilahnya bahasa apa tetapi ketika bahasa itu terpecah, ya kan, keturunan siapa yang masih menggunakan bahasa yang digunakan Itu bukan pertanyaan gua. Itu bukan pertanyaan gua. Eber yang masih menggunakan Eber itu yang masih menggunakan bahasa itu bisa dilacak gitu. Yang gua nanya, tetapi bangsa-bangsa lain sudah dikacaubalaukan bahasa akal budinya. Nah, gua tanya itu bukan pertanyaan gua. Loh, kan kamu tadi bilang bahasa Ibrani itu bahasanya apa pertanyaannya? Itu pertanyaan gua kok tadi. Kita kenapa kan jadi Ya, jadi begini, kita kan nggak tahu nih bahasa apa yang digunakan oleh Adam. Apa sih bahasanya? Dulu saya bingung. Tadi kita kan bahas Tritunggal. Ini kenapa jalan-jalannya jauh banget? Kita mau terbang. Makanya mau ke Bogor. Begini, memang Singapura dulu. Sekarang kan kamu nanya yang di kitab suci. Gini, kamu kan nanya yang di kitab suci. Makanya saya pakai jawaban menurut kitab suci. Nggak pakai logika bebas. Kan kamu nanya nih kan. Tuhan itu sejak kapan namanya ada? Apakah nama itu dia adakan atau nama itu adalah eksistensi dirinya? Jadi dirinya itu eksis dengan namanya, bukan dia sebelumnya nggak bernama, lalu dia memberi dirinya nama. Bukan memberi dirinya nama, bro. Itu bukan premisnya. Gue gini. Justru karena sudah ada manusia, dia mau menyatakan diri kepada manusia, dia gunakan bahasa yang dimengerti manusia saat itu. Ketika dia menyatakan dirinya itu, dia menyatakan diri kepada orang Ibrani, orang yang berbahasa Ibrani saat itu, siapa namanya? Musa. Nah, itulah dia menggunakan bahasa Ibrani, tapi apakah namanya itu? Ya, enggak juga bahasa surga itu memang Ibrani. Gini. Saya nggak tahu bahasa surga itu seperti apa. Loh, manusia dengan Tuhan pada awalnya itu masih di Taman Eden. Saya nanya sebelum manusia ada loh. Saya nanya sebelum manusia ada loh. Bahasa belum ada loh. Manusia itu ya, gini. Di bumi itu, di Taman Eden itu, mereka itu masih Taman Eden. Taman Eden. Kalau Taman Eden udah ada dong berarti taman. Gini, gue tanya sebelum ada Taman Eden. Iya, sebelum ada Taman Eden. Dengar. Ya, lu gue denger soal mulu. Dengar. Gimana Tuhan itu nggak menciptakan namanya di Taman Eden. Hei Adam, namaku ini Tuhan. Nggak ada begitu. Namanya itu pun sudah dikenal oleh para malaikat kan. Jadi sebelum ada segalanya ada, namanya Tuhan siapalah? Tuhan itu sudah eksis dengan namanya. Masa bukan eksis. Kalau Tuhannya eksis, gue tahu. Cuman namanya siapa? Ya, ketika you bilang dia nggak ada namanya, maka dia itu sebenarnya tidak berakal budi. Loh. Iya, sama kayak lu bilang, Tuhan itu sudah ada dengan firman-Nya. Gini, sama kayak lu bilang Tuhan itu sudah gini, sama seperti you bilang Tuhan itu sudah ada bersama firman-Nya. Itu kan Tritunggal. Nggak jelas. Itu udah balik lagi. Kenapa you heran ketika dia sudah ada dengan namanya? Ya karena namanya itu artinya dirinya.
Contoh saya bilang, gue heran. Gini, saya bilang Aderion. Ketika saya bilang Aderion, artinya nama itu mengacu pada diri kamu. Jadi ketika nama itu, nama Tuhan disebutkan, itu mengacu pada dirinya. Nah, dirinya kapan eksis? Sebelum alam semesta ini gitu, tangan juga tertutup. Ini macet. Paham nggak? Putus-putus suaranya. Coba ulang. Sebelum alam semesta ini dibentuk, alam itu belum dibentuk. Fungsi apa untuk Allah itu apa? Pertanyaannya sebenarnya. Namanya ada, lu kenapa harus nanya fungsinya apa? Sekarang saya nanya, dia ada fungsinya apa? Nggak ada fungsi. Oh, nggak ada fungsi. Sekarang saya nanya. Oh, yaudah. Kita balik ke Trinitas. Gini, sekarang saya nanya, ketika Tuhan ada, ketika Tuhan ada sebelum ada segala sesuatu, lalu fungsi Tuhan apa? Dia ngasih, kan? dia kasih enggak? Dia kasih. Nah, sekarang jadi Tuhan itu kasih itu sendiri. Nah, sekarang dia saya mengasihi nanya. anaknya mengasihi bapaknya, Allah mengasihi firman-Nya mengasihi Allahnya, Roh Kudus mencurahkan kasihnya. Itulah. Nggak perlu kita ada. Sebenarnya kita tuh nggak perlu ada juga, nggak masalah. Sejak kapan dia menyatakan dia kasih? Coba kamu jelaskan. Ya di 1 Yohanes ya. Ya, sejak ada manusia kan? Sejak ada manusia kan? Betul. Nah, kalau hanya ada dirinya sendiri, dia mengasihi siapa? Loh, mengasihi firman-Nya. Mengasihi dirinya kan? Firman-Nya. Firman itu bukan dirinya. Firman-Nya itu bukan dirinya. Gini loh ya, beda lah seperti sama loh, enggak gini loh, hubungan sebentar Pak. Gini. Jadi ada hubungan, 3 diri. Dengar dulu. Ada Pak, 3 eksistensi. Dengar dulu ada ya. 3 eksistensi. Ya, dengar dulu. Hubungan antara Allah dengan firman itu bukan seperti Upin dan Ipin. Enggak, kamu dengar dulu. Pada saat kamu melihat Tuhan itu dengan cara otakmu yang enggak seberapa itu, menyamakan itu sama seperti Upin dan Ipin, ya hancur. Saya menyamakan. Kamu menyamakan antara Allah dan firman, kamu menyamakan itu ada 2. Seakan-akan itu ada Upin dan Ipin gitu loh. Upin mengasihi Ipin, Ipin mengasihi Upin. Sekarang kamu membedakan. Padahal bukan seperti itu, Pak. Padahal bukan seperti itu. Sama hubungannya sama seperti gua dengan pikiran gua, dengan perkataan gua. Gua berkata-kata dalam diri gua sendiri itu misalnya, aduh, lu gila sih lu. Nah, kira-kira begitu. Misalnya kalau lu ngomong sama diri lu sendiri enggak? Nah, itu lu ngomong sama diri lu sendiri enggak? Ketika lu bilang, lu gimana sih, Dek? Itu lu ngomong sama diri lu. Pikiran gua berbicara dengan diri gua sendiri. Yang itu adalah manusia hakikatnya. Hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Lo iya kan? Makanya baik pikiran gua maupun raga gua maupun roh gua, ya itu adalah manusia. Gini, kita balik itu loh maksudnya. Sama seperti Bapa mengasihi anaknya, Bapa mengasihi firman-Nya, dan juga rohnya itu ketiganya itu adalah Allah. Allah itu hakikatnya. Bapa itu bukan hakikat gitu loh. Gini, dia mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi ya dirinya itu ya anaknya gitu loh. Bukan mengasihi Bapa mengasihi apa gitu loh. Bapa mengasihi anaknya. Kok lah. Loh, kan kamu bilang cuma 1 diri tadi di awal. Loh, Yohanes 17 ayat 24 kok. Itu ada kok. Iya, itu kan satu dirinya sendiri kan. Sebelum ada segala sesuatu nih, cuma ada berapa? 1 atau 2 atau 3? Coba jawab. Loh, ada begini 1 loh. aja kan? Iya, hanya yang 1 ini mengasihi siapa? Satunya itu Pak bukan sama seperti kamu gitu loh Pak. Oh, berarti kayak penipin gitu. Jadi gini bro. Jadi gini, kita itu tidak ada yang serupa dengan dia. Satunya dia pun berbeda dengan satu kita. Nama dia pun berbeda dengan nama kita gitu loh. Nah, saya mengasihi roh saya. Roh saya itu diri saya bukan. Roh saya itu diri saya bukan. Atau manusia. Ya udah, roh itu Tuhan itu Tuhan bukan. Kamu kebanyakan ketawa gitu loh. Kamu cuma kebanyakan ketawa. Roh gue itu ya manusia itu juga gitu. Perkataan gue ya perkataan manusia itu juga. Raga gue ini manusia juga. Ketiganya itu adalah manusia gitu loh. Iya, lu mengasihi roh. Itu loh maksudnya. Itu loh hubungan Trinitas itu menjelaskan tentang satunya itu seperti apa gitu loh. Artinya lu mengasihi dirimu enggak? Iya, mengasihi diri gua. Nah, tapi gue bisa membedakan antara gua dengan pikiran gua gitu. Tapi hakikatnya sama manusia gitu loh maksudnya. Jadi Aderion ada berapa? Loh, 1 tetap. Ya udah. Loh, kok
Tuhan mengasihi dirinya. Tapi gue bisa membedakan antara gue dengan pikiran gue. Tapi nggak bisa dipisahkan dong. Begitu juga dengan perkataan gue gitu loh. Pada saat gue berkata-kata gitu loh. Misalnya gue, ya ini analogi yang sering dipakai gitu ya. Misalnya pada saat gue berkata-kata sama lo nggak akan bicara, lo sedang berkata-kata dengan perkataan gue. Lo kan berbicara sama Aderion, bukan dengan suara. Karena suara gue itu ya diri gue sendiri. Ya udah, tapi bisa dibedakan pada dirinya. Tapi dia bisa bukan berfirman gini, tapi bisa dibedakan antara perkataan gue dengan diri gue gitu loh. Hakikatnya itu gue ini adalah manusia. Begitu juga dengan Allah itu. Sumbernya itu Bapa itu di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Pada saat lu mendengar firmannya, lu akan mengetahui Bapa yang tidak terlihat itu dari firmannya. Nah, yang ketiga ini Roh Kudus itu adalah sumber hayatnya itu, di mana menurut Ayub 33 ayat 4, Roh Tuhan telah membuatku hidup. Itu sumber hidup manusia. Kamu diam dulu. Jadi antara Bapa, Firman dan Rohnya itu, ketiganya itu adalah Allah yang esa. Itu maksudnya. Tritunggal itu menjelaskan seperti itu, bukan hubungan seperti Dono, Kasino, Indro. Kalau Dono itu bapaknya beda, Kasino bapaknya beda, Indro bapaknya beda. Lu kalau Tuhan tuh nggak begitu, Pak. Sudah. Tuhan yang kami sembah itu nggak seperti Tuhan kamu. Jadi arti eksistensi. Beda. Kami beda dengan kalian. Jadi arti eksistensi. Bapak eksistensi sendiri, Firman eksistensi sendiri. Gitu. Ya udah, ngaku Triteos aja. Gini, coba kamu baca Kejadian 8 coba. Kejadian 8. Nggak mau, gue nggak mau. Ya siapa yang baca? Kita bahas yang tadi balik lagi ke Yohanes 1 ayat 14. Itu manusia. Ya, gini. Gue nggak mau baca Kejadian dulu. Gini deh. Ini supaya membantu kalian juga berpikir kritis. Gue nggak perlu bantuan. Mau menguji doktrin sendiri. Oh enggak, gue nggak perlu bantuan lu. Lah. Sekarang membantu itu artinya untuk berpikir kritis. Udah. Lu kenapa nggak berani uji kebenaran sendiri ya? Nah, mendingan gini, lebih baik kayak gitu, jangan bilang bantu. Nggak apa-apa. Iya, kritis membantu aja, itu bukan berarti saya bantu lu lagi. Udah bacot. Lanjut. Terus. Ya, coba Kejadian 8 ayat 21 coba. Malas gua. Jadi gue yang bantu lu dong namanya. Loh, iya anggap aja saya bisa tolong kamu lah. Kan gue yang mau dibantu. Lu lah baca. Enggak. Ya udah lu bantu gue lah. Wah, malas ah. Emang gue yang butuh pertolongan. Resel coba buka. Kemudian saya lagi nyetir, Bro. Ini nyetir aja dulu. Kejadian 8 ayat 21. 8:21. Kejadian 8. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini. Berfirmanlah Tuhan pada siapa? Dalam hatinya sendiri kan? Dia nggak ngomong sama siapa-siapa di situ. Iya. Sekarang saya balikan logika itu ketika dia bilang, contoh saya. Saya. Jangan dicontohin ke lo dong. Maksudnya langsung aja ke situ, nggak usah dicontohin ke manusia, nggak usah. Ya udah, sama kayak pertanyaan kamu. Bapak mengasihi aku sejak kekekalan gitu ya. Aduh, ampun kena tabrak. Di motor tabrak orang. Ya, di situ artinya dia nggak mengasihi siapa-siapa selain dirinya. Karena kalau you bilang firman itu dalam diri Allah, artinya dia mau mengasihi siapa? Dia mengasihi dirinya kan? Nah ini sama kayak ini, berfirman dalam hatinya. Apakah dia ngomong kepada oknum lain? Saya tidak di sini. Nggak ada yang pernah bilang anak itu oknum lain, Pak. Aduh. Tadi kamu bedakan. Bisa dibedakan, tapi loh, gua tadi bilang bisa dibedakan. Antara firman dengan bisa dibedakan dong, antara firman dengan sumbernya beda dong. Bisa lo bedakan kan? Gini. Sekarang saya mau tanya sama lo, apakah Allah itu firman? Saya mau tanya sama kau, apakah Allah itu firman? Oh, Allah itu sang firman, itu gelarnya.
Firman itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Allah lah firman itu. Iya toh? Artinya Allah itu firman kan? Bukan. Ya firman itu begini loh. Firman itu apa definisinya? Definisi firman ya kan itu logos, artinya kata. Enggak, iya artinya apa? Kata. Kalau Allah itu apalah definisinya? Kata. Kata jadi juga. Yang Allah artinya kata. Enggak, Elohim itu artinya apa? Elohim artinya apa? Kalimah. Enggak, kok kalimah anjir. Jangan ngomong kalimah dulu. Enggak, Elohim itu artinya apa? Coba. Kita tahu kalau sama itu enggak bukan. Elohim itu serius ya kalau dia tanya itu. Elohim itu artinya apa? Apalah Elohim itu artinya? Kalau kita telusuri ya, kata nih. Elohim itu artinya kan sesembahan itu. Jadi bukan kata. Sesembahan. Jadi bukan kata. Kan kamu tanya artinya. Iya. Jadi bukan kata toh. Jadi Elohim itu bukan kata kan? Iya, Elohim itu kata. Nah, itulah yang tadi saya bilang, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu loh maksudnya. Kan lu bisa bedain antara Elohim dengan dafarnya. Kan gitu loh. Artinya beda istilah doang, tapi bukan beda istilah doang, bedanya, definisinya beda. Iya, definisi beda, tapi itu merujuk pada siapa? Pada satu itu Allah atau pada tiga? Hakikatnya itu yang nggak bisa dipisahkan. Itu loh, makanya bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, itu maksudnya. Jadi gini, hakikat itu ya? yang kamu sebut dalam bahasa Indonesia itu kan ousia. Ya, ousia itu pada dasarnya satu, secara filosofi juga satu. Kalau kamu bicara ontologi. Terus. Nah, ousia itu dia adalah realita yang sejati. Dia nggak memiliki realita konkret. Itu kalau kita baca pemikirannya Tertullianus. Yang memiliki realita konkret itu di dalam Konsili 325 adalah anak, adalah firman. Jadi pada mulanya itu hanya ada satu substansi. Konsili Nicea, enggak, itu apa itu? Yang tadi lu bilang jangan sembarangan lu di dalam. Kalau kita itu apa yang hanya punya itu hanya anak, lu bilang tadi kalau, gimana? Bukan kalau kita merujuk pada konsili Nicea, jelasin apa itu tadi. Iya, enggak, ini kalau saya keluar dari Alkitab, saya membahas konsili Nicea itu hanya berbicara satu hipostasi. Apa tuh? Apa? Anak. Ya, tadi kamu bilang yang hanya punya ousia itu anak, kan kamu bilang gitu tadi. Benar kan? Bukan, ousia itu kan hakikat dalam bahasa Yunani. Ini yang nggak ngerti diam dulu nih. Yang nggak ngerti diam dulu. Memang kami nggak ngerti omongan kamu apa. Nah, makanya saya jelaskan. Dari mana sih? Ini ousia yang dalam bahasa Yunaninya itu ketika dijelaskan oleh Tertullianus itu tidak memiliki realita konkret, dia hanya memiliki realitas aja. Terus yang memiliki saya mana? Benny. Nah, sedangkan realita konkret itu adalah sesuatu yang konkret, yang dapat dijelaskan, yang dapat terlihat secara empirik, yang nyata secara empirik ya, yang realitas konkret itu. Oh, itu ya, maksudnya realitas konkret bisa kelihatan gitu maksudnya. Iya. Jadi gini, bedakan realitas dan realitas konkret. Realita konkret itu artinya barang nggak abstrak hanya lagi. Anak nggak yang tadi lo bilang di Konsili Nicea itu yang punya realitas konkret hanya anak itu dari mana lo tahu? Kamu baca aja sendiri. Cuma hanya ada satu hipostasi. Lo memang Konsili Nicea itu lagi mau ngomongin tentang Trinitas gitu. Loh, kalaupun dia yang kamu jangan kalaupun yang kamu tahu memang Konsili Nicea itu lagi merumuskan Trinitas begitu. Memang dia nggak merumuskan Trinitas ya, loh, ya itu kenapa kamu bilang itu Trinitas? Lo memang Konsili Nicea nggak ngomongin tentang Trinitas. Ya, Trinitas itu jauh sebelum ada konsili sudah ada, bro. Loh, kenapa dia nggak bilang 3 hipostasi? Kenapa dia bilang cuma 1? Karena permasalahan yang dihadapin bukan itu.
Yang dipermasalahkan itu loh. Makanya dengar dulu. Bukan salah, tapi lu nggak tahu kenapa permasalahan apa saat itu terjadi. Kenapa dia nggak bilang Bapak itu kamu, bro, dengar dulu. Kamu tidak paham. Konsili Nicea itu pada waktu itu sedang lagi membahas permasalahan apa memangnya, Pak? Apa yang dipermasalahkan? Kamu tahu nggak? Saya paham lah. Apalah itu? Coba apa? Ya ampun. Masalah gini. Apa? Jadi kalau ya ampun. Jadi kalau kamu sudah bahas soal Konsili 325, kan ini bahas masalah tentang Arius kan. Ya. Iya. Ya, apa? Permasalahannya apa? Arius itu pandangan apa? Loh, kalau kamu penolakan gereja terhadap ajaran Arius kan? Ya, Arius itu ngajarin apa? Firman itu diciptakan, pada mulanya nggak ada itu. Oh, logos itu. Nah, itulah yang dijelaskan. Jadi bukan ngomong itu tentang Trinitas. Makanya dengar dulu, saya lagi ngomong bahwa kenapa langsung kamu asosiasikan Trinitas dengan Konsili Nicea? Itu kamu salah. Sama kamu kayak orang Islam. Gini, maksudnya begini deh. Kalau Trinitas itu memang sudah ada dari mulanya dan betul itu diterima, lalu kenapa dalam Konsili Nicea tidak mengakui ada 3 hipostasis? Tetapi hanya mengakui satu hipostasis. Coba kamu jelas. Satu hipostasis apa? Gimana maksudnya? Dalam Konsili 325 itu ada satu. Di situ ada Bapa, di situ ada Anak, di situ ada Roh Kudus kok. Iya, tapi Bapa dan Roh Kudus itu bukan hipostasis. Bukan realita konkret. Maksudnya gimana Bapa sih? Itu ini filosof. Aduh, ini filosofi mulu kamu maksudnya. Ini bahasan loh. Istilah itu kan istilah filsafat Yunani. Makanya filsafat Yunani apa? Gini, yang disebut Hosea itu adalah hakikat. Itu bukan berbicara tentang realitas. Enggak, permasalahan kesayangan. Mulutmu tadi ngomong hanya satu, apa yang kamu bilang tadi, hanya satu realitas konkret. Nah, itu dari mana? Mulut kamu ngomong itu dari mana kamu dapat? Oh, itu mulutmu itu ngomong. Iya, itu dapat dari mana? Cuman satu itu dari mana? Mulutmu ngomong itu. Loh, berarti kamu nggak tahu konsili dong? Tahu. Tapi mulutmu itu ngomong gimana? Cuman hanya satu hipostasis itu apa? Oh iya, Konsili 325 itu hanya berbicara satu hipostasis. Kan kepala lo, kan di situ diurai di situ antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nggak ada. Nah, ini kamu berarti kamu yang nggak tahu. Gini, jadi ada berapa hipostasis? 1, 2, 3. Coba. Enggak, kamu dulu jelaskan dulu. Enggak, saya nggak mau tanya balik. Jangan tanya balik. Kamu dapat itu dari mana itu? Dapat satu hipostasis? Ya dari konsili lah. Iya, siapa yang nyalakan itu? Enggak ada. Kok konsili kalian sih? Konsili kami. Gereja Konsili 325 itu berbicara tentang Allah yang satu dengan satu hipostasis, satu penyataan. Itu dari mana kamu dapat? Dari mana kamu dapat? Konsili Nicea itu berbicara tentang dari mana itu, perkataan itu mana? Perkataan yang mana hanya ada satu hipostasis? Mana? Nah, oke, nanti saya kirim ya. Pokoknya coba kamu nomor kamu enggak sekarang aja. Bilang satu hipostasis, kamu meniadakan firman Tuhan, kamu meniadakan rohnya Allah juga gitu. Ya, berarti kamu sih kamu bilang Allah kita itu nggak punya roh, nggak punya firman gitu. Kamu mau meniadakan Roh Kudus? Gini. Mau meniadakan firman Allah gitu maksudnya. Kau bilang gue, konsilimu yang bilang kamu bilang tadi gitu. Iya, konsilimu. Kan saya ngutip konsilimu. Bukan, kok konsili gue sih? Gini, konsili sejak zaman PL juga Allah kita itu memiliki firman dan roh. Kami jangan kita. Baru di Nikea. Kami. Bilangnya kami, jangan kita. Dia bukan Kristen. Gini. Dia bukan Kristen. Lu mesti lihat Kristen. Dia itu bukan Kristen. Malahan bidat itu. Kan dia kan kamu bilang itu kan konsilimu, berarti kamu bukan Kristen. Udah bilang aja jangan bilang kita kami. Gini. Memang gini. Poinnya dari apa ajaran Arius sendiri itu apa, Dek, yang ditentang? Lu tanya sama dia dong. Lu kenapa nanya sama gua? Saya jawab ya. Ya, gua pengen tahu dia yang saya dari dia premisnya. Gua pengen tahu. Gua tahu, cuman gua enggak mau jawab. Oh, jawab gua. Jadi gini. Dengar dulu dong, jangan terlalu emosian gitu. Enggak, gua nggak emosi. Debat itu ya adu argumentasi, bukan ini gitu. Ya. Jadi kamu bisa telusuri sendiri yang saya ngomongin. Ya. Telusuri sendiri jadi. Saya nggak akan cabut perkataan saya bahwa memang yang di dalam konsili itu saya baca, bukan saya nggak baca itu. Yang kalian bilang sejarah konsili itu saya tahu, saya baca. Jadi kalau you bantah itu berarti you
bahas, lu ludahi sendiri tuh muka lu. Bantah ya. apa? Apa Jadi gini, memangnya argumen apa? hanya- Enggak, argumen mana? Argumen mana? Sorry, bukan. Substansi mana di dalam konsili Nicea itu yang menyebut kalau hanya ada satu hipostasis? Loh, itu dibahas, itu Ya dikonsili. di mana? Iya di mana? Ditetapkan. Tunjuk. Iya di mana? Satu hipostasis di mana? Tetapi di mana? Coba perkataan seperti apa coba? Oke, jadi begini. Allah itu hanya ada satu, Esa, gitu kan? Dan memiliki satu hipostasis, satu penyertaan, satu Nggak ada. realita konkret. Nggak ada kayak gitu. Berarti ini gimana nih ini orang? Nah, Nanti, ya gimana? nanti saya kirim lah. Kamu nomor kamu masih yang lama. Nanti gue males. Gue pengen disini, gue pengen show off. Lu kok yang lu nggak tahu kok. Kalau nanti nggak ada yang tahu dong lu bohong. Sekarang kamu Gue nggak bantah, mau. coba Gue maunya, perkataan gue mau Coba tahu. kamu sekarang- Nggak mau. Sebelum lu tunjuk karena itu tuduhan lu ngomong gitu. Oh iya, Nggak akan mau gue. Ya tunjukin dulu. Ya tunjukin. Loh, saya lagi di mobil nih, handphone saya satu nih. Ya udah Saya nggak nanti bisa- lanjutin setelah lu tunjukin. Gimana Gua saya nggak mau. bisa? Loh, saya nggak bisa buka kamera juga. Terus kamu ngapain? Makanya- Mau ngapain kamu? Kamu itu bisa uji, kamu bisa Ya udah. cari. Bacaan yang tadi kamu tunjuk sama saya, yang kamu ngomong itu dengan oralmu itu tadi, Iya, nggak makanya Nggak ada. gini. Nggak Kamu ada. makanya saya bilang sorry aja ya. Sorry to say bahwa yang ajaranmu mengatakan 3 hipostasis itu juga sudah salah, sudah menyalahi konsili sendiri. Nah, Gitu loh. Jadi kalau Apa kamu itu mau gimana? konsisten dengan konsilimu, bukan konsili saya, artinya kamu pun nggak konsisten dengan sejarah. baik. Ini Jadi konsili baru itu kamu apa? tahu, kan? Perkataannya apa? Enggak, saya tahu kok. Saya tahu kamu bohong. Enggak, konsili itu ngomong apa? Coba. Saya nggak mau dijawab. Saya tidak mau ditanya. Saya mau nanya kamu. Coba. Loh, tadi saya udah jawab gitu. Itu nggak ada. Saya juga jawab. Oh, nggak ada itu perkataan itu. Oh, yang nggak ada di mana? Coba kamu tunjukkan. Coba. Loh, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Apa Ya yang udah, saya nggak tunjukkan? tahu, kan? Harusnya kan lu yang Artinya, nunjukin kamu- premis gini, lo. gini. Sebentar. Kupluk, sebentar. Tadi kan Artinya- kamu bilang, premis kan kamu bilang di situ hanya ada satu hipostasis. Nah, itu dari mana kamu dapat? Kenapa saya nunjukin? Oh, banyak itu. Ya, satu aja di konsili ini saya kok banyak itu. Di konsili ini Banyak. saya. Ya, di mana? Kamu mau Satu. buka di situs yang Katolik, mau buka situs yang umum juga ada itu. Buka aja, googling aja, itu Nah, banyak. kan jadi orang lain disuruh buka kan? Jadi orang Loh, lain yang kamu bekerja. kan mau uji. Kan kamu mau Loh, uji saya jujur iya, atau enggak. Ya, kamu Kamu kan tunjukkan. nggak Bacain. ngomong apa-apa nih. Saya Bacain aja, tadi bacain aja. buat Nggak, saya. kamu minggir dulu. Kamu nggak bisa nunjukin kamera, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lu nggak usah tunjukin kamera. Lu nggak perlu ngasih data sama gue. Lu bacain dulu data lu itu apa? Lah, Coba. saya yang Coba, tadi coba, saya coba. ngomong itu udah data. Lu nggak ada. Tinggal diuji Itu aja nggak- data saya. Tidak ada, Pak. Tidak ada perkataan seperti itu di konsili ini, saya nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Lah, Kalau ada gua. gimana? Kalau Ya, ada tunjukin. gimana? Ya, Kamu mau tunjukin. bilang kamu bilang? Oke, Iya. kalau ada gimana? Tunjukkan kalau hanya Nah, ada kalau satu ada hipostasis. Iya, kalau ada gimana? Kita buat deal-dealan. Kalau ada gimana? Saya tantang. Ya udah, ayo apa mau lo? Mau lo Iya, apa? mau apa? Ya apa? Iya, Itu sekarang kan kalau ada lu gimana? membuat tantangan kan dia tantangannya lu apa tantangannya apa? Lu udah Nah, kasih dong. kalau ada Ya. gimana? Ya apa? Kalau ada gimana? Ya apa? You mau terima tantangan gue? Bagaimana? Iya, bagaimana? Ya. Ya, tunggu ya. Hanya ada satu hipostasis Lu ya. berani akuin nggak lu bidat kalau itu satu hipostasis doang? Hanya ada berani satu nggak lu hipostasis. Iya. Ah, ah. Hmm, Lu berani akuin ya? baik. Oke. Oke ya. Semua dengar ya di bawah ya. Baik. Mm-mm. Oke. Tunjukin. Iya, saya tunjukin nanti. Tunggu. Kapan dong? Lah berarti kapan orang-orang bawah ini tahu? Loh, kan kamu bisa buka Komal nih. Sebentar saya kontak. Kan nomor kamu masih yang dulu kan? Kecuali kamu sudah ganti nomor. Nggak tahu gue nomor lu yang dulu coba nomor Ya udah. dulu yang mana? Gue baru ganti nomor soalnya. Gue nggak tahu Tunggu. udah ngasih tahu nomor atau belum. Tunggu. Saya 93 Nah, ini siap-siap ya. Jangan tarik perkataan you ya. Hmm. Ternyata you nggak tahu. Penting. Ya, banyakan bacot loh. Tunjukin aja. Kan banyak kan bacot. Yuk. Saya pikir you tahu. Ternyata nggak tahu.
Kamu bantah tapi nggak ada narasimu. Kamu hanya bilang itu salah, itu salah. Masa saya harus kemana-mana bawa buku? Apa yang saya udah baca ya saya ngomong. Tunggu, saya minta ke Ngebahas apa ini, Bang? bahas ini konsili. Enggak, kok Rion sampai nggak bisa jawab gitu, ngebahas apa ini? Si Bono. Itu iya, si Rion nggak tahu konsilinya, padahal dia bilang dia umat konsili. Dia sendiri nggak tahu konsili. Lagi browsing ini dulu Rionnya tuh, Google. Ayo, browsing dulu lah. Saya kasih waktu untuk berubah pikiran. Mau bantu dulu, Bang. Gue lagi nunggu kok ini. Gue lagi nunggu loh. Iya, bagus lah. Megang anak dulu bentar ya. Apa pada diam ini, Bang? Ya, Adrian masih mencari nih. Benar nggak nih yang Sitor suka ngomong? Gue udah tahu. Ya apa? Sekarang apa? Gini loh. Gini loh kan. Tahu apa? Tahu kalau satu hipostasis. Coba, Bu. Ya enggak, tunjukin aja dulu, tunjukin. Gue kan tadi kan udah bilang nggak ada disebut di situ hanya satu hipostasis. Nggak ada. Kamu tunjukkan lah. Di sini jelas kok aku percaya pada satu Allah dan satu Tuhan Yesus Kristus dan apa namanya dan percaya kepada Roh Kudus, itu kok hasilnya. Bang Rion. Roh Kudus atau Bapak pernahkah menuhankan Yesus? Nggak tahu gua, belum, itu bukan permasalahan gua. Ntar gue fokus dulu ke dia. Lo Islam ya? Hah? Lo Islam? Enggak. Islam? Iya Islam dia. Oh dia Islam, pantes. Muslim saya, Bang, Muslim. Oh iya. Gue tinggal dulu ya. Lo gue kick dulu ya sebentar ya. Kenapa? Totsuka lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Wah kampret. Lu terus gue ngapain nih sekarang gue? Hah? Terus gue ngapain sekarang nih? Ngapain? Loh. Iya gue ngapain? Nanti saya bilang saya kirim ke lo. Cepetan kirim. Sekarang. Lu mau ngirim kapan? Nanti malam? Ya ngapain gue? Gue nunggu lu dari tadi. Tunggu, Bos. Halo. Mana sih? Lama banget. Ini kita ngapain nih bro? Lo lama nggak? Totsuka?
suka? Nasi goreng. Lu mau nasi goreng nggak? Gue lagi bikin nasi goreng. Ya. Bisa. Gorengnya apa nih? Campur apa ini? Ini baru jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Di sini udah jam 11. Ini jam 6 pagi. Quinto Tsuka bukan? Itu Ada nggak sih nungguin lagi nyari? Totsuka. Dia dibilang hanya ada satu tipe hipostasis di menurut Nisea itu di mana? Iya, googling aja sih. Ya gue nggak tahu googling yang dia dapat di mana. Ini gue dapet. Kalau lo mau bukti ininya juga ada nih, bukti fisiknya. Nih. Ya udah, open cam aja. Kelamaan nunggu dia. Keburu lapar nih gue nih. Mana lagi nggak jelas nih caranya. Yang paling lucu tuh kata-kata Selma, Roh Kudus tuh baru diperkenalkan katanya. Dari mana dia tahu itu? Pengakuan iman Nisea tuh. Ini ada nih, aku percaya. Blur. Ya, namanya juga buku. Sama Bapa itu Maha Kudus. Dan pada satu Tuhan saja, yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Terus mana lagi ya? Yang ketiga ya. Nih. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus. Nah itu satu hipostasis itu bagaimana? Tuh gua tuh. Maksudnya bang? Iya. Surat baptis gue nih. Tripon. Ini bang Ovikal ini Kristen atau Muslim? Kristen lah. Muslim. Dan Kristen juga. Kristen yang Muslim. Tapi bukan Islam. Kafir gua. Andirion kafir itu. Kafir. Cuman Muslim. Iyalah. Ya gue kafir lah. Gue menutup diri sama Allah, sama Muhammad. Begini Muhammad. Gue tutup diri betul. Rapat-rapat malah. Gue kunci. Ya kafir lah namanya. Lupa gemboknya itu. Lupa nanti naruhnya. Gue buang. Gemboknya gue buang. Kafir gue. Kafir laknatullah lah gue. Mana nih? Ya Totsuka males dah. Kayak gini gak jelas. Totsuka terlalu lama itu. Iya. Iya mana? Iya, sebentar gue kirim. Ini orangnya belum balas. Saya minta dia kirim, tunggu dia belum balas. Tunggu ya. Kan kamu minta data fisiknya kan? Hasilnya. Iya. Bukan perdebatannya tapi hasilnya. Iya. Ya kalau kamu belum bisa membedakan realitas dan realitas konkret ya memang susah. Bodoh amat. Coba jelaskan dulu itu tadi. Mana tunjukkan hanya ada satu hipostasis. Loh, hipostasis itu realitas konkret itu. Udah lu tunjukin aja, bro. Tunjukin Gini. aja. Oh iya, makanya saya bilang tunggu. Ya, tunjukin dulu, makanya tunjuk dulu baru ngomong. Iya, makanya saya bilang tunggu. Nah, tadi kan gue udah tunjuk tuh fisiknya. Sekarang lu. Lah, itu nggak ada berbicara hipostasis di situ. Pengakuan aja. Justru lu yang ngomong kan. Ini bang. Di situ lu bilang hanya ada mengakui satu hipostasis lah. Lu yang ngomong kok. Oh iya, betul. Satu hipostasis itu ya Yesus gitu.
Lo itu iya yang tunjukkan di konkret. mana itulah yang Ini. mana ditunjukkan di saya itu, bro. Tunjukin. Ada. Tunjukin. Iya, sebentar lagi kamu udah ngakui bidat kok. Jadi tenang aja. Selalu. Yang dibicara kepada Musa itu itu bukan realita konkret juga itu, Dek. Itu nggak ada. Firman itu nggak ada. Bagi Totsuka itu nggak ada. Firman itu nggak ada. Nggak ada. Cuman Yesus. Adanya cuman Yesus. Bidat. Kamu bilang Yesus itu firman. Berarti hanya berapa realita konkret di situ? Nah, Roh Kudus Hanya juga nggak satu, ada kan? ya. Di konsili Nicea itu ada. Waduh. Gini, kamu kalau nggak paham apa itu realita konkret secara filosofi, ya itu susah. Apa sih yang dimaksud dengan realita konkret? Coba Kalau ada jelaskan. tulisan Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan realita konkret. Ingatan bukan? Iya, apa yang kelihatan dari Bapa, Firman dan Roh Kudus itu mana yang inkarnasi? Yang dibahas, yang dipahami oleh Trinitas itu. Itu Musa itu waktu melihat semak belukar itu bukan realita konkret itu. Yang nggak terbakar itu. Iya. Lu nggak mau mengimanin. Sekarang saya nanya. Ya, ke ini gua. Udahlah malam aja lagi dah. Ada gua ke ini. Malam lagi kalau udah nyampe, gua tunggu. Udah ini kepental gua. Udah juga kelamaan. Udahlah malam aja kita. Gue endor dulu, mau makan juga kita. Makan dulu kita semua. Makan. Ya. Enggak pernah ya. Kamu Kanjeng Nabi lu enggak pendiam Tiara. Maksudnya gimana sih? Wah, Kak Tiara berarti kan tadi kata Kak Tiara tuh kalau udah kenal sama orang dia tuh nggak pendiam. Berarti sama Bang Luga tuh udah kenal berarti. Udah chat-chatan mungkin di WA. Enggak pernah. Enggak ya. Beneran. Kau mau di mana? Apa ini? Kenapa jadi berantem ini? Sama udah nih. Jadi dia pengen nyetir